Ibu ini tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Setelah kematiannya, Suraj, anak yang begitu peduli padanya, menjadi seorang penjudi dan pemarah. Ia sering berkelahi dengan saudara kembarnya Arjun. Dipeluk oleh Arjun, Suraj terus menghantam punggung Arjun. Bapak ini coba melerai kedua putra kembarnya. Ia menarik Suraj ke belakang, kedua saudara itu didorong. Si bapak menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar. Suraj yang marah pada si bapak lantas berkata, andai saja bapak yang mati saja, bukan ibunya. Rupanya semua perilaku buruknya itu sebagai balas dendam pada sang ayah. Bocah ini diam-diam melewati lorong rumah sakit lalu masuk ke ruangan dokter. Tiba-tiba ia mengambil pena dan langsung menikam leher dokter itu. Setelah melampiaskan amarahnya, bocah itu pergi dari sana meninggalkan dokter yang bersimpah darah. Ibu polwan ini menelpon ke rumah sakit tempat dua saudara itu direhabilitasi waktu remaja untuk mencari tahu siapa pelaku yang menyerang dokter, sehingga dapat dihubungkan dengan kasus sekarang. Namun petugas rumah sakit ini bilang itu masih misteri, sebab dokter itu saja tidak tahu siapa yang menyerang dia. Para polisi pun mendatangi keduanya. Dari penjelasan Arjun, Suraj yang menjalani perawatan di sana dan dia yang menyerang dokter itu. Namun ketika mereka mendatangi Suraj, justru ia tertawa terbahak-bahak sebab para polisi itu percaya pada cerita Arjun. Dia berbohong dan kau mempercayainya, ucap Suraj mengejek para polisi itu. Arjun melanjutkan jika ia kuliah sementara Suraj meninggalkan rumah dan terlibat dalam kegiatan berbahaya. Kini Arjun telah sukses dalam karir maupun dengan cintanya. Menurutnya karena itulah Suraj ingin membalas dendam padanya. Tiba-tiba ibu polwan yang jengkel ini langsung mencengkram kerah baju Suraj. Ia berkata kalau ia tahu Suraj telah membunuhnya. Karena tak ada juga bukti yang ditemukan, ibu polwan memerintah anak buahnya untuk memanggil teman Suraj ke kantor polisi agar diinvestigasi. Namun pria ini telah melarikan diri dengan bus. Ibu polwan didatangi oleh anak buahnya. Dari laporan polisi ini, pria itu menghilang. Ibu polwan makin pusing. Ditambah lagi pak polisi ini mengatakan kalau Suraj itu memiliki utang 2 juta dan sudah dibayarkan di pagi hari setelah pembunuhan. Suraj dibawa ke sebuah toko perhiasan. Ia bingung ada apa. Asisten komisaris bilang 2 juta menghilang dari rumah korban dan Suraj membayar utangnya tunai di pagi hari setelah pembunuhan. Karena itulah ia menyuruh Suraj untuk menempelkan jarinya di TKP biar dia dapat hukuman hanya 4 tahun penjara daripada ia ditahan sebagai pembunuh sekaligus pencuri. Akankah Suraj melakukannya? Saksikan kelanjutannya.